Kembali lagi di apa sih? Apa sih? Apa sih? Nah, kembali lagi di studio kita seperti biasanya, bro. Wih. Jadi bukan di kantor, Tapi di mana? di studio seperti biasanya. Karena kalau yang di kantor makin pusing. Undang-undang baru, Pak. Oh iya. Iya. Lagi ramai juga ya. Yes, itu tadi. Tapi kalau di kantor kayaknya di studio juga. Nah, iya benar. Nah, jadi kita ini sekarang udah episode berapa sih, Pak? Kita sudah episode keempat. Keempat, bro. Siap. Jadi ini kita syuting malam loh ini, Pak. Iya, perdana Nah. malam kita. Bisa dilihat jam berapa? Iya. Malam loh kita ini. Nah, makanya di depan tuh lagi ada orang. Siapa, Pak? Oh, di depan rame-rame itu? Iya. Ya, itu tamu kita malam ini. Gitu. Tamu, Pak ya? Tamu dong. Bukan ormas dong. Wah, jangan dong. Oh, iya. Oke, jadi tamu kita yang mau datang ini siapa sih sebenarnya? Tamu kita malam ini ada dari komunitasnya bergerak di bidang sosial masyarakat. Oh, gitu. Jadi kali ini kita akan ngebahas berita-berita di Balikpapan dan sekitarnya yang up to date, yang unik, Menarik. inspiratif, dan juga dari sumber yang kredibel juga, terpercaya dan membahas isu-isu sosial. Wow. Kalau gitu boleh bintang tamunya kita langsung ajak sini aja, bro. Baiklah. Nah, kita karena di depan rame, kayaknya yang masuk ini perwakilan aja. Dia dari salah satu dari petinggi komunitasnya. Oh gitu, Pak ya. Oke. Oke, silakan masuk, Mas Alif. Salam kenal. Mas Alif ya. Alif apa Alif? Alif. Oh, Alif. Alif. Nah, tamu kita ini hari ini namanya Mas Alif. Tapi Mas Alif ini sebenarnya siapa sih? Ya, Siapa? perkenalkan saya Alif Akbar Pratama, saya dari komunitas 31 yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Jadi ini sekarang kita bawa isu-isu sosial ya, Iya. kali ini ya. Oke, nah jadi sekarang ini kita juga seperti biasa, Mas, kita juga mau membahas tentang berita-berita Balikpapan, terus kita juga coba pengen tanya-tanya ya tanggapannya tentang berita tadi. Nah, hari ini berita yang sudah disiapkan apa saja, Mas Bro? Ada ini berita yang pertama. Di sini ada berita jam malam dicabut di Balikpapan. Razia protokol kesehatan tetap lanjut. Jadi kalau kemarin kan di Balikpapan itu ada jam malam, aktivitasnya cuma sampai jam 10 malam. Nah, sekarang ini aktivitasnya sudah tidak dibatasi lagi. Di atas jam 10 malam sudah diperbolehkan, akan tetapi masih harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Oh, ini berarti berita yang kemarin sempat kita bawa ini. Betul sekali. Berarti sekarang udah dicabut. Dicabut, tapi untuk protokolnya tetap dong. Cuman Pak, Iya. kalau menurut saya nih, mau ada nggak ada jam malam, dia sama aja sih, bro. Iya juga sih. Aku ngerasanya kayaknya sih ya gitu-gitu aja, nggak ada yang terlalu gimana gitu loh. Karena jujur Pak ya, saya punya ada satu kejadian. Itu tuh pas waktu ada di jam malam seperti ini. Nah, itu memang ada razia. Jadi kayak kafe-kafe ya gitu. Kebetulan kan ini tempatnya maksudnya kayak ruko gitu, Pak ya. Nah, pas waktu sebelum jam 10 iya mereka masih aktivitas. Nanti kalau sudah jam 10 tutup kan, Pak? Iya. Tapi partinya di dalam gitu. Oh, jadi dari luar nggak kelihatan Nggak ya? kelihatan lah, kayak gitu. Nah, jadi ya itu tadi. Kadang-kala kan kita di posisi seperti ini tuh ya sebenarnya ngerasanya seperti apa ya, efektif tidak efektif ya sebenarnya tergantung dari kesadaran kita masing-masing sebenarnya. Iya, di sini. Ya kalau kayak kejadian tadi di bawah jam 10 buka, giliran jam 10 ditutup tapi di dalam tempat nongkrong ya sama aja, bro. Iya, ternyata di dalam masih ada kegiatan. Begitu. Nah, kalau Mas Alif sendiri nih melihat berita ini. Nah, kemarin sudah sempat ada jam malam, terus sekarang udah dicabut nih. Kira-kira tanggapannya seperti apa, Mas? Harus tetap
emang bagusnya diadakan atau memang udah mulai agak normal nih Balikpapan nih, jadi udah nggak masalah gitu. Menurut Mas Arif sendiri gimana? Kalau menurut saya sih, saya bersyukur sih ya, karena jam malam dicabut ini Bisa mangkal? ya bukan Bisa sama, mangkal. bukan. Iya. Maksudnya yang punya usaha ini bisa naik lah. Gitu, Oh saya. iya, benar. Itu Pengaruh ya? Ya pengaruh sih kan, karena sebelum COVID ini kan banyak usaha-usaha yang gulung tikar juga. Betul. Gitu. Terus ada juga pengurangan karyawannya, itu juga sangat dampak negatifnya lah ya kan. Terus dampak positifnya ya usaha-usaha ini makin naik lagi. Cuman kalau sudah dikasih jam malam dicabut ini, kita jangan bandel lah istilahnya. Oh iya, bandel gitu nah. Setuju. Kita harus benar. tetap jaga kesehatan juga di luar, tetap patuhi protokolnya juga itu. Setuju. Itu sih. Setuju saya kalau itu. Cuman kalau ngomong-ngomong usaha yang gulung tikar tadi, Mas Bro, ya kan. Saya ada lihat Pak di luar tuh memang pekerjaannya tiap hari yang ibu-ibu di depan tuh gulung tikar. Oh iya. Gimana Bro? Itu COVID tetap gulung tikar namanya gitu. Jualan tikar soalnya. Gitu. Jadi, oh ya, tanya-tanya dong. Iya ya kan? dong. Nah, biasa nih, Mas. Sebenarnya kita ini pengen tahu. Ini sebenarnya komunitas apa sih? Nah, Ini tuh kayak komunitas sosial sih. Kita tuh kayak kita open donasi, itu kita yang tampung, nanti kita salurkan ke tempat ini yang terdampak ini, Mas. Gitu. Iya ya. Jadi komunitas kayak bansos gitu. Iya, bansos gitu. Jadi mereka yang ibaratnya Bencana? menggalang dana. Ya seperti bencana gitu atau Korban pengangguran COVID Oh, enggak. Oh. Bencana gitu. Itu iya. Oh jadi itu susah Pak. Oh ya, jadi memang fokusnya ini untuk bantuan kalau misalnya terjadi bencana alam. Iya, gitu. bencana alam. Atau mungkin kebakaran juga Ya, ada. kebakaran itu paling prihatin kita, paling perhatikan istilahnya. Jarang-jarang Bro, ada mas-mas, Iya. maksudnya anak Muda zaman sekarang masih aware Pak sama hal kayak gitu. Itu tolong kalian nih dibantu. Iya. Oke, lanjut berita selanjutnya. Berita selanjutnya, seharian diguyur hujan, menurut Wali Kota Balikpapan, bencana alam tetap jadi perhatian. Nah, jadi ini di Kota Balikpapan akhir-akhir ini kan sering hujan deras. Nah, kemarin itu sempat beberapa ruas itu mengalami banjir, seperti misalnya di Jalan MT Haryono, Puskip, Beler, Gunung Malang, bahkan di sepanjang Jalan Ahmad Yani pun juga ada banjir, Bro. Pas nih kalau gitu beritanya Bro. Cuman ya memang ini sekarang jadi jadi sorotan juga ya untuk pemerintah ya mengenai hujan yang sekarang itu udah curah hujannya tinggi. Iya, tinggi banget sekarang. Pasti banjir di mana-mana. Ya semoga memang perhatian itu emang begitu adanya Pak. Gitu. Soalnya saya pernah ada sebuah anekdot nih gitu kan. Jadi di zaman sekarang ini Bro. Apa ini? Posisi sekarang itu. Jadi kadang-kadang tuh pemerintah itu bingung Pak dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu. Biasanya yang umum tuh pilihan tuh kalau mereka harus memilih memencet tombol, di situ ada tombol ekonomi atau penyembuhan COVID gitu ya kan. Diminta untuk sesegera mungkin nih harus memilih yang mana yang harus dipilih. Ternyata yang dipilih adalah pilkada Pak. Oh iya. Iya ya. Itu Benar. Ya, Iya. semoga maksudnya kalau memang ini jadi perhatian ya semoga emang benar, emang begitu adanya gitu. Ya kita juga berharap mudah-mudahan memang ada perhatian khusus sih untuk hal itu tadi. Untuk curah hujan yang cukup tinggi yang berakibat beberapa banjir di beberapa ruas jalan ini ya. Yes, itu tadi. Nah, kebetulan ini kita sudah mengundang orang yang tepat Pak untuk membahas masalah bencana dan banjir tadi. Nah, tanggapannya Masnya gimana? Posisi seperti itu, Mas? Menurut saya sih setiap tadi Masnya ngomong
tentang ruas jalan tadi. Nah, itu mungkin masih banyak sampah-sampah yang masih ada di parit-parit kecil gitu. Jadi dari hal kecil itu ya, dari hal kecil itu, dari hal sepele itu bisa mengakibatkan hal yang besar kayak gini. Makanya di setiap daerah itu banjir gitu. Saya lihat kemarin. Iya sih, mungkin memang kita mulai dari hal kecil sih sebenarnya. Memang ada faktor di sini, pemerintah juga punya peran besar, tapi ibaratnya kalau nggak dapat dukungan dari kitanya juga, ya percuma programnya. Iya, kalau masyarakat tetap kadang buang sampahnya masih sembarangan, ya percuma dong. Kalau Anda buang sampah, Anda yang sampah. Gitu ya. Gitu tadi. Jadi memang posisinya seperti itu ya. Jadi kita memang sama-sama di sini kita menjaga, ya kita juga minta tolong dari pemerintah tadi, terus juga ada masyarakat tadi juga. Bener. Nah, mungkin sekaligus kita bakal tanya ini, kayak misalnya otomatis kan yang seperti ini kan masuk dalam agenda ini ya. Nah, itu awalnya gimana sih Mas? Maksudnya kok bisa ibaratnya ketemu, bisa ngumpulin orang sampai sekarang seperti ini gitu loh. Sudah sebanyak ini gitu. Itu gimana sih cerita awal mulanya bisa sampai terkumpul bergabung tuh gimana sih sebenarnya? Jadi awal mulanya terbentuk tuh gini. Sebenarnya saya sih yang buat sendiri. Oh gitu. Saya yang buat sendiri. Oh berarti foundernya Masnya ya? Iya. Oke. Cuman namanya saya kan tidak bisa berdiri sendiri. Saya ajak teman sebelum berdirinya terbentuknya nama Tertiwan ini, saya ajak teman. Cuman teman-teman ini malah nganggap kita buat komunitas balap-balap motor gitu. Awal balap motor. Iya. Agak jauh Pak ya. Jauh banget. Motor lari ke bansos ya. Jadi pas saya pikirkan lagi, apa sih yang kita dapat dari balap-balap motor itu? Nggak ada, bisa bilang. Cuman pikiran saya, mendingan kita buat social community, kita bantuin orang, kita bagi-bagi donasi, kita bagi-bagi rezeki sedikit dari kita gitu. Karena semua itu kan kita punya saudara masing-masing. Benar. Akhirnya motor-motor tadi dijual ya? Bukan dijual. Oh, kirain dijual motornya. Udah enak bro. Itu Pak, yang titip itu anak apa itu? Nah, ini motornya didonasikan. Oh iya. Oh jadi akhirnya dari komunitas, memang sudah ada komunitas sebelumnya, cuman dibuat lagi komunitas yang kira-kira maksudnya itu positif lah itu. Lebih positif lah. Positif saya maksud sih, bukan ke arah negatifnya. Oke. Oh jadi memang dari situ ya. Terus sampai bisa ngumpul itu memang pure dari komunitas itu aja awalnya, atau memang langsung jadi komunitas yang seperti sekarang, atau akhirnya sama yang lain-lainnya yang ikut juga, itu seperti apa tuh yang lainnya kok bisa sampai ikutan juga prosesnya gitu? Ceritanya sebanyak ini sekarang banyak. Prosesnya itu ya gini Mas, kita dulu tuh cuman berdiri 10 orang. 10 orang itu kita mulai donasi, kita sudah tebar-tebar kotakan nasi. Nah, itu agenda kami juga kan. 10 orang itu kita jalan. Nah, kita mencoba gimana kalau kita cari teman-teman lain yang mau ikut bantu daripada melakukan hal-hal negatif gitu. Jadi kita bimbing, kita lakukan hal positif gitu buat kedepannya gitu. Jadi ya terbentuklah kita semua ini, jadi ada perkumpulan sampai sekarang. Tapi sekarang berarti berapa jumlah anggotanya sekarang? Sekarang totalnya mungkin 30-an. Lumayan ya. Iya, lumayan banyak. Itu yang saya penasaran. Maksudnya geng tadi itu Pak. Terus ibaratnya sekarang berubahnya jadi social community tadi, malah banyak. Nah, berarti kan memang positif. Berarti juga buat teman-teman yang lain, ternyata hal yang positif itu juga menarik energi positif teman-teman yang lain untuk gabung di sini. Oh, siap. Oke. Tapi juga bagus juga sih ibaratnya buat anak-anak muda zaman sekarang kan, kebanyakan paling kan sukanya kan paling main game. Terus main game ya mungkin ada yang bisa ke arah positif atau yang ke arah negatif, tergantung mau dibawa kemana. Tapi kalau misalkan yang balap liar tadi kok kayaknya itu kan lebih banyak negatifnya juga. Jadi mending kayak komunitas-komunitas sosial masyarakat seperti ini tuh kayaknya keren banget. Benar. Mungkin Valentino Rossi nanti kalau pensiun Pak bisa diajak. Iya. Ya.
balapan dia. Iya. Ngomongnya nyambung. Ngomongin piston, ngomongin karburator, Pak. Aduh. Biasa di segmen kita terakhir ini tuh buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen gabung lah di komunitas ini, itu untuk info lebih lanjutnya bisa kemana Mas? Punya kemana ini? Silakan. Jadi khusus teman-teman yang mau gabung atau tahu info kita bisa DM Instagram kita di Terjun Balikpapan. Oke. Nanti di situ ada info lebih lanjutnya. Ya. Terus untuk agendanya, kedepannya ada agenda apa nih? Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman. Jadi Agendanya. bisa sekalian buat teman-teman, maksudnya siapa tahu ada animo dari teman-teman yang pengen lihat, pengen gabung nanti di agendanya. Mungkin nanti kedepannya. Oh iya, mungkin nanti hari Rabu sih. Itu pas hari tema kami tuh Sumpah Pemuda sih. Sumpah Oh, Pemuda. Nah, jadi kita tanggal 28 tanggal berarti? 28. Tanggal 28. Jadi kita peduli sama orang-orang yang pejuang-pejuang di jalanan lah istilahnya. Seperti pemulung, jadi kita bagikan nasi bungkus lah istilahnya. Nah itu, tapi dari hasil kami. Tapi teman-teman yang mau donasi juga nggak apa-apa, kami terima gitu. Berarti dipersilahkan. Ya, dipersilahkan, kalau ada ya. donasi. Oke. Tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 28. Dicatat. Tanggal 28. Tanggal 28. Mungkin ada lagi tanggal 31. 31. Itu ada ya lagi. ada lagi. Ini buat teman-teman juga sih yang mau ikut. Jadi kita akan bersih-bersih di Pantai Monumen. Oh, Pantai Montpera. Ya, Montpera. Oh. Jadi kita akan bersih-bersih di situ. Karena kan saya lihat sudah agak kotor. Tidak ada yang perhatikan lah istilahnya. Jadi kita yang perhatikan juga. Jadi agendanya ada di tanggal 28 Sama 31. sama 31 ya. Buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jadi loncengnya di bawah. Oke. Jadi buat teman-teman juga komen-komen ya, karena itu sebagai bahan referensi kita. Mau kita bahas apa nih enaknya nanti ke depannya. Terus kemudian yang pengen gabung seperti Mas Bro kita satu Seperti ini. Mas Alif ini dari komunitas. Nanti bisa nanti kita ajak, kita undang ngobrol-ngobrol bareng di sini Bro ya. Pasti tentunya. Oke. Tetap di apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Lapar Pak. Lapar. Cari makan yuk. Tapi nah ini kebetulan nih ada nasi goreng. Wah, nasi goreng. Kebetulan saya ada sendok Pak. Kok bisa pas gitu? Ya itu tadi. Nasi goreng apaan nih Bro? Nah, nih pegang dulu. Nah, nasi goreng ini nasi goreng belinya di tongkrongan Bocah Kocing. Ini untuk outletnya sendiri ada di Gunung Guntur. Oh, Di gitu. Guntur Balikpapan. Jadi kalau kita mau pesan-pesan, Bisa di IG-nya ada IG-nya tongkrongan Bocah Kocing. oh gitu. Nah, Jadi itu bisa pesan online lah. bisa dan harganya pastinya terjangkau. Oh, siap. Kita cobain dulu Pak. Boleh. Wah, Cocok nih malam-malam ini. mantap bener. Cobain nih Bro. Mantap Pak. Pas Bro. Nih nasi goreng kampung nih Bro. Sama seperti di kampung saya dulu Pak. Di kampung ada nasi goreng, Pak? Ada Bro. Di Gunung Guntur. Wah. Enggak loh Pak, di tongkrongan Bocah Kocing. Nasi goreng kampungnya luar biasa.